Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, kali ini kita bakal lanjut ngomongin soal set effect gitu ya, tapi bukan implementasi set effectnya karena itu di episode sebelumnya gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah ingin aku bahas dari episode-episode lama banget gitu, tapi baru bisa dijelasin di episode kali ini setelah kita kemarin ngomongin soal side effect gitu ya. Jadi kita bakal ngobrolin kenapa setiap kali kita ingin melakukan perubahan state yang berupa array, kita tuh harus memasukkan array baru. Nggak boleh ngemutate state array-nya, kemudian kita set state lagi gitu. Nah, mungkin biar teman-teman lebih kebayang, kita langsung ke code-nya aja ya mungkin ya. Oke. Jadi ini code yang biasa kita kerjain ya seperti biasa, shopping list. Kalau teman-teman notice ketika kita mau nambahin atau mengupdate produk ya, produk daftar belanjanya ini di sini ya berarti ya. Nih. Kalau teman-teman lihat di sini tuh yang kita set state ya ke state products-nya itu adalah new products di sini nih. Nah, new product di sini datang dari mana? New product di sini datang dari cons nih di baris 75. Dan kalau kita lihat ujung-ujungnya dia itu adalah array baru nih. Nih, kalau dia mode create ya, edit indeksnya null, berarti kan mode create ya. Kita tuh mempassing array baru. Oke. Kalau create kita mempassing array baru. Kalau edit gimana? Sama nih, kita pakai state.products.map di mana ujung-ujungnya .map ini kan kayak akan menghasilkan array baru. Jadi mau edit, mau create, new product ini adalah array baru, bukan array lama yang di push atau di edit indeksnya bukan, tapi benar-benar array baru gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat yang delete sekarang. Yang di delete, nah delete-nya, oh, bentar, Ctrl F aja. Kita ada fitur namanya Ctrl F. Nah, delete button, kalau kita lihat sama nih. Yang kita passing di state products itu adalah new products. Yang new products ini datangnya dari variabel new product nih di atas, dan dia diisi oleh apa? Dia diisi oleh state.products.filter tuh. Dimana function .filter ini itu juga akan mereturn atau menghasilkan array baru. Jadi ujung-ujungnya ya nih, baik itu create, update maupun delete, ketika kita itu ingin merubah si state products, yang kita masukkan tuh array baru, bukan state.product yang lama terus kita mutasi, kita ubah-ubah tuh enggak. Jadi kita harus menghasilkan array baru, baru array barunya tuh dimasukin ke set state. Nah, dari dulu ya di episode-episode sebelumnya aku kan bilang kayak ini kalau kita tidak membuat array baru ini akan terjadi sebuah masalah. Tapi aku nggak bisa jelasin itu karena masih belum masuk ke konsep yang set effect. Nah, sekarang bisa aku jelasin gitu ya lebih detail terkait kenapa kok setiap kali kita merubah state products yang berupa array, kita harus memasukkan array baru. Ini juga kejadian kalau teman-teman biasa pakai React gitu ya. Cari tutorial sana sini itu biasanya emang nggak boleh ngerubah, bukan nggak boleh ngerubah ya. Ketika kita mau ngerubah state yang berupa array, kita tuh harus memasukkan array baru. Tidak boleh memodify atau memutasi state array-nya kemudian dimasukin lagi itu gak boleh ya, sama lah kayak ini. Jadi ini hal yang umum lah gitu, mau di vanilla JavaScript mau di apa namanya React, itu kalau mau ngubah state kita dianjurkan untuk memasukkan array baru kayak gitu. Nah, tapi alasannya apa ya? Nah, ini kita mau bahas secara detail nih di video kali ini gitu. Oke, yuk kita fokus ke ini ya, ke code-nya. Sekarang gini dulu, sebelum kita jawab kenapa kok kita itu harus memasukkan array baru. Nah, kita coba aja nih. Kita coba paksa untuk yang submit ini nih, kita tidak akan memasukkan array baru gitu. Jadi kita coba aja ngerubah array yang lama gitu ya. Kemudian array yang lama tadi yang sudah berubah itu kita masukkan ke set state-nya gitu. Nah, jadi kayak gini nih code-nya. Ini yang new products di bawah. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Kita di atas nih. Jadi if
state.editIndex sama dengan 0. Nah, ini kita lagi di mode create ya di sini ya. Nah, ketika kita ada di mode create, apa yang akan kita lakukan? Nah, biasanya kan kita bikin array baru, array yang lama kita spread, kemudian kita masukkan objek yang baru gitu kan. Nah, di sini enggak. Di sini kita mau ngerubah langsung. Jadi state.products.push. Nah, langsung kita push item barunya ke state product. Ini state product yang lama ya, yang biasa dipakai lah gitu kan. Itu kita langsung push, langsung mutate, langsung ubah. Nah, kita push dengan apa? Kita push dengan objek yang baru nih. Ya udah kita masukin nih. Nih sama ya kayak gini. Jadi kita masukin name-nya itu berdasarkan inputan, price-nya juga berdasarkan inputan. Nah, else gitu kan. Kalau misalkan dia mode create, salah. Kalau misalkan dia mode edit, apa yang akan kita lakukan? Ya udah kita modify juga state.products index ke state.editIndex. Nah, index yang lagi di edit gitu kan. Kita ubah jadi apa? Jadi objek baru. Objek barunya ini ya. Nah, nih. Jadi kita modify nih sekarang, kita mutate. Jadi state array-nya tuh kita mutate ceritanya nih, kita ubah. Nah, baru habis itu di bawah sini kita set state aja langsung. Ini harusnya sama kayak yang di sini ya. Ini aku pindahin ke atas aja ya. Nah, yang ini yang new product nih aku komen aja lah buat referensi nanti buat ngebandingin gitulah. Nanti harusnya bakal kepake sih. Nah, kita set state, products-nya kita isi apa? Nah, kita isi dengan state.products. Nah, harusnya sesimpel ini kan. Kenapa kok kita masukin state product lagi? Ya simple, kenapa? Karena state product-nya udah di-push, udah ketambahan data baru. State products kalau lagi edit, state products dengan indeks yang lagi diedit udah kita ubah nih dengan objek yang berdasarkan inputan gitu. Jadi harusnya make sense. Kemudian setelah melewati if else ini, kita masukkan lagi state products yang sudah berubah ke set state-nya gitu. Ini harusnya works gitu ya. Nah, ini untuk mendukung mendukung source code-nya, ini aku coba console log ya. Ini aku mau coba console log, aku mau ngelihat state products-nya ini berubah apa enggak gitu. Ini state products-nya di sini nih aku console log state.products gitu ya. Ini setelah kita jalankan kayak gini tuh apakah berubah array-nya. Nah, kemudian di set state nanti kita bakal lihat UI-nya akan berubah apa enggak gitu ya. Oke, ini aku refresh dari awal dulu. Oke, di sini aku mau coba dulu menambahkan data. Jadi misalkan aku tambahin ayam sambal mata. Saya suka sambal mata. Nah, kemudian harganya 15.000 misalkan. 2, 3. Oke, console ya, kita butuh inspect. Console. Wah, kok banyak error. Oh, ini gara-gara yang ini ya, kemarin ya, masalah input type number. Oke, kita simpan dulu nih. Boom. Nah, banyak hal yang terjadi di sini. Kita coba bedah satu-satu. Harusnya si submit button on click ini akan jalannya ke yang sini nih, yang push gitu ya. Kenapa? Karena edit indeksnya 0. Ya, kita lagi mode tambah gitu, mode create gitu kan. Kemudian ada console log di sini. Console log state products. Ini yang kita lihat yang di sini ya. State products. Kita lihat. Nah, array state.products-nya ini udah benar-benar berubah nih. Udah benar-benar berubah, terbukti dengan dia ada 3 item. Ayam goreng, nasi goreng, ayam sambal mata. Nah, hanya saja coba ya kita lihat ya di set state. Nah, ini kemudian masuk ke set state, apakah UI-nya berubah? Nah, kita lihat, oh UI-nya berubah juga, works gitu kan, nggak ada masalah. Jadi dari sisi console log nih datanya, state.products ini sudah nambah jadi 3012 ya kan, ayam sambal matanya masuk. Kemudian secara UI dia juga udah nambah ayam sambal mata. Terus apa problemnya ya kan? Kenapa kok dari kemarin-kemarin aku menganjurkan jangan di-push gitu kan. Bikin aja array baru gitu, di spread yang lama kayak gitu-gitu. Alasannya adalah kita coba lihat si local storage-nya ya sekarang ya. Harusnya kan gini nih. Ini produk sudah berubah ya kan. Data products-nya udah berubah, ketambahan item baru, harusnya set effect-nya jalan. Ingat kita kemarin ada konsep set effect. Nah, ini di on staging kita ada side effect di sini nih. Apakah produk yang lama tidak sama dengan produk yang baru ya. Artinya ada perubahan nah di sana. Apakah ada perubahan produk? Ya, harusnya iya. Maka kita simpan
produk yang baru itu ke local storage. Nah, kita lihat nih di local storage apakah akan ketambahan item baru ya, karena item baru ini kan yang di state yang baru ya. Kita lihat application file. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini gak ada proses penyimpanan ke local storage gitu ya. Nah, ini bukan karena ini ya, bukan karena apa namanya, gak kesimpan atau kayak gini, bener-bener local storage set item ini gak ada gitu, gak jalan. Ini mungkin biar teman-teman lebih clear, ini problem yang sama kayak kemarin, ini aku pakai incognito jadi gak ada, key-nya sebelumnya. Ini aku coba delete dulu deh, ini aku coba delete. Kalau delete kan kita masih belum ubah ya codingannya. Ini aku delete dulu. Oke, ini sudah ada ya data products. Kita refresh dari awal dulu. Dan nih, ayam goreng, ayam sambal matah. Oke, kita lanjut lagi, kita coba dari awal lagi ya. Kita tambahkan lagi nasi goreng. Nasi goreng. Banyak state-nya. Ini state yang konsolok semuanya kayaknya. Kemudian aku tambahkan harganya 12.000. Tuh, 23. Simpan. Nah, nih secara UI dia nambah nasi goreng 12.000. Secara state dia juga udah nambah 012 nih nasi goreng. Tapi kita lihat sekarang di local storage-nya. Apakah ketambahan nasi goreng atau enggak? Nah, nih. Problemnya di sini nih. Di local storage dia agak nambah, tetap ayam goreng, ayam sambal matah. Nasi gorengnya kemana? Nah, ini problemnya. Jadi state-nya tidak sinkron dengan local storage jadinya. Loh, kenapa? Karena bisa jadi ini baris 13 itu gak jalan. Nah, sehingga kalau kita refresh nih akan hilang lagi nih nasi gorengnya nih karena gak kesinkron ke local storage state-nya. Tuh, hilang yang nasi goreng. Nah, ya itu ya problemnya ya. Tapi kenapa? Kenapa ini gak jalan? Atau coba kita buktikan dulu deh ini jalan atau enggak si local storage ini ya gitu. Ini aku konsol log aja deh. Ini aku konsol log. Ini debugging ini ya, paling simple. Di konsol log aja ini line 13 gitu lah misalkan. Ini line 13 jalan apa enggak nih gitu kan. Nah, kita coba simpen data lagi nasi goreng. Ya, 20.000. Simpan tuh. Kelihatan nih di sini nih. Line 13 gak jalan nih. Tuh. Beda kalau misalkan kita delete. Coba kita delete ya. Harusnya line 13 jalan sih karena kita masih belum merubah codingannya yang delete. Yang delete itu masih menggunakan masih memasukkan array baru, bukan memanipulasi array yang lama. Coba ya. Kita delete aja nih. Tuh, line 13 jalan. Yang di local storage set item tadi jalan nih. Nah, ini. Side effect-nya jalan nih. Ketika kita menggunakan delete yang mempassing array baru. Ya, di array-nya juga di local storage juga harusnya nah nih, ayam goreng, ayam sambal matah sesuai dengan UI-nya. Tuh. Nah, jadi ini membuktikan ya, ketika kita itu mempassing array baru di sini nih. Nah, ini kan new product-nya adalah array baru ya. State.product.filter, filternya itu akan tidak merubah produk tapi dia itu akan menghasilkan array yang baru, benar-benar array yang baru ya. Dia akan mereturn array yang baru, disimpan ke new product-nya di set ke state product gitu. Itu ketika kita melakukan kayak gini, set effect-nya jalan. Tapi ketika kita itu pakai manipulasi array-nya secara langsung gitu kan. State-nya local storage-nya yang local storage set item atau set effect-nya itu gak jalan. Itu faktanya, itu problemnya. Tapi sekarang kita coba kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ketika kita itu mempassing array baru set effect-nya jalan, tapi ketika kita tidak mempassing array baru ya, tapi memodifikasi array yang lama terus array lama itu dimasukkan lagi, dia itu gak berubah gitu ya, gak jalan set effect-nya. Nah, padahal kalau kita console log datanya udah berubah kan. Kalau di sini kan nih. Nah, di set effect-nya nih kalau misalkan nih ini jalan, ini kondisinya ya. Berarti ini kondisinya salah kan berarti kan. Kalau sampai si line 13 gak jalan. Padahal si
percabangannya ini, kondisinya adalah kalau misalkan state yang lama, state produk yang lama tidak sama dengan state produk yang baru. Nah, padahal state produk yang lama itu kan, eee, masih yang 2 item kemudian di-push. Nah, berarti kan yang next state-nya atau produk yang baru itu udah ada 3 kan. Nah, ini kenapa kok masih gak jalan? Nah, karena alasannya itu adalah, ketika kita nge-compare 2 array menggunakan ini ya, operator sama dengan atau tidak sama dengan ya, dia itu tidak peduli dengan value. Jadi bukan karena value-nya sama, value-nya beda, dia itu true false, bukan. Jadi kalau kita cek nih, misalkan nih, kalau misalkan mindset-nya adalah ngecek ini ya, ngecek value ya. Berarti gini nih misalkan nih, aku punya array, array of string AK gitu kan. Nah kemudian, kita cek AK, nah nih, jadi apakah array AK nih, array of string AK itu sama dengan array of string AK nih, jelas-jelas di sini false tuh kan. Jadi intinya array itu tidak mengecek value atau tidak mengecek ketika di-compare menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, operator sama dengan. Dia itu gak mengecek isinya tuh sama apa enggak, value-nya sama apa enggak. Tapi dia itu ngecek apakah yang dibandingkan itu adalah array baru atau array yang sama. Jadi contohnya gini nih, misalkan aku A itu adalah nih, array AK gitu ya. Nah terus B sama dengan A tuh. Nah ini kayak gini nih ceritanya nih. Jadi A itu adalah, array of AK nih, array of string AK, kemudian B diisi dengan A, kemudian A-nya aku ubah nih. A aku ubah ya, aku ubah, misalkan, sorry bukan diubah, aku mutate, aku push. A dot push, tadi ada AK aja ya, aku tambahin lagi Samsul gitu misalkan. Nih, oke A dot push Samsul, harusnya A itu ada, nah ada AK dan Samsul. Nih harusnya ya kalau logikanya itu adalah berdasarkan value, B kan tadi A itu adalah AK kan. Nah, tapi sekarang A-nya ini udah aku push jadi, Samsul gitu kan. Jadi ada AK dan Samsul gitu. Nah, ini ketika aku compare, A apakah sama dengan B? Harusnya beda dong. Karena A itu udah ketambahan Samsul, tapi B nggak pernah aku tambahin Samsul. Nah, kita coba nih. A sama dengan B. Tuh. Jadi true. Jadi ini yang membuktikan bahwa, mereka tuh kayak gak nge-compare, value. Nah, walaupun dalam kasus ini ya, kalau misalkan kita log B-nya itu lah, B-nya itu malah, ketambahan Samsul juga gitu. Kenapa? Ya karena ketika kita bilang B itu sama dengan A nih, kita assign B itu ke A. Nah, artinya kalau misalkan A-nya berubah ya B-nya ikutan berubah. Jadi kayak pass by reference kalau di bahasa pemrograman lain ya gitu. Nah, jadi intinya, ketika kita ingin pref state.product dan next state.products itu tidak sama ya, ada perubahan update, kita itu harus mempassing array baru. Kalau yang kita tapi kalau yang kita passing itu adalah array yang sama, state.products juga nih, sama-sama state.products. Jadi state.products dibandingin sama state.products, di-compare. Nah, ini kan masih array yang sama kan. Nah, makanya dia tidak akan jalan nih di baris 13 gitu. Jadi kita harus benar-benar ngepassing array yang baru. Makanya ketika kita itu di sini ya, kita ke delete. Mana delete? Nah, ini. Nah, di sini nih. Nah, ini kita tidak memodify state.products tapi kita pakai dot filter. Dot filter itu akan menghapus atau memfilter beberapa item ya kan. Kemudian menciptakan array yang baru. Bener-bener array yang baru, bukan ngemodif state.products-nya bukan, tapi membuat array baru. Nah, jadi seolah-olah new product itu akan diisi oleh array yang baru gitu. Tapi dengan data-data yang udah difilter tadi gitu. Nah, kemudian si new products ini akan disimpan ke state products gitu. Nah, berarti state yang lama, di array yang lama dibandingin sama array yang baru yang di new products ini. Dibandingin, oh beda, array yang lama ini array baru. Beda. Nah,
Tapi makanya side effect-nya jalan gitu kan. Nah, tapi kalau di apa namanya, nah di sini nih, di bagian sini nih, dia itu enggak nih. Ketika kita lihat yang kita passing di sini apa nih, di baris 90 ketika kita create atau update ya, yang kita passing nanti itu adalah state.product. Nah sama, berarti state.products dibandingin sama state.products. Walaupun state.products-nya ini udah kita ubah-ubah ya, tapi tetap itu faktanya adalah array yang sama dibandingin array yang sama, tetap sama aja, sama gitu, true. Nah, jadi tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan, local storage set itemnya nggak jalan, gitu sih. Nah, jadi itu ya sebenarnya alasan kenapa kok ketika kita tuh melakukan set state di React pun gitu, kita kalau cari tutorial-tutorial gitu, itu pasti dianjurkan untuk tidak merubah state-nya, tapi kita harus membuat state baru, membuat array baru dan dipassing ke set state-nya kayak gitu sih. Ya, semoga jawab ya teman-teman kayak gitu. Nah, ini aku kembali lagi ya biar nggak ngebug nih. Ini new products, aku nyalain lagi. Oke, nah ini di products aku new products lagi. Nah, mungkin ini biar ada update ya di Codebase di episode kali ini. Ini aku mungkin kasih tips aja ya tips ini ya, tips alternatif lah untuk melakukan penambahan data ke sebuah array dan menghasilkan array baru. Biasanya kan kita pakai spread kayak gini ya. Kita bikin array baru, kita spread yang lama, kemudian kita masukkan objek yang baru atau item yang baru gitu kan. Nah, ada alternatifnya kita bisa pakai .concat. Jadi .concat tuh sama kayak push, tapi kalau push tuh kan merubah state yang lama. Kalau .concat itu akan menambahkan datanya kemudian menciptakan array yang baru gitu. Nah, jadi state .products.concat. Nah, di sini kita bisa masukkan data yang baru nih. Nah, data yang baru ini ya harusnya ya. Nah, jadi concat ini tidak akan merubah si state.products, tapi dia akan menciptakan array yang baru, kemudian si objek yang baru kita bikin itu ditambahkan. Boom. Ditambahkan ke array yang baru ya. Maka si new product itu tetap mendapatkan array baru. Dan set state product itu akan dimasukkan array baru. Jadi nanti array yang lama dibandingin sama array yang baru. Nah, jadi ada perubahan gitu. Oke, coba kita save dulu. Kita cek dulu ya. Ini ada bug apa enggak nih? Kita ubah-ubah pakai concat nih. Oke, refresh. Aku tambahkan nasi goreng. Kenapa malah mikir ya? 16.000. Simpan. Oke, di sini udah ketambahan 16.000. Di state-nya juga mana produk. Nah, ini udah ketambahan. Coba kita lihat di local storage, the moment of truth. Yes, dia udah masuk nasi gorengnya 16.000. Nih harusnya kalau aku refresh dia tetap boom. Nah. Oke, ya kayak gitu. Untuk penjelasan kenapa kok ketika kita set state itu harus memasukkan array baru ya. Nggak boleh memasukkan array lama walaupun array yang lama ini udah kita update lah gitu. Ya itu akan mempengaruhi si set effect-nya. Kalau di React ya, bahkan kita nggak bakal re-render biasanya ya. Karena di React itu juga dijagain. Kalau misalkan tidak ada perubahan state, ya dia nggak bakal render gitu. Tapi kalau di sini kita selalu jalanin set, selalu jalanin render gitu kan. Kalau di React lebih ketat lah, lebih canggih lah kayak gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku share di episode kali ini. Seperti biasa teman-teman kalau misalkan ada penjelasan yang kurang clear dan lain-lain itu bisa langsung aja komen gitu atau join ke grup Gatherloop, kita bisa discuss sana. Join juga ke grup Probolinggo Frontend, bisa discuss vanilla JavaScript di sana juga. Kemudian ya seperti biasa juga jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman yang suka juga ngulik-ngulik si vanilla JavaScript kayak gini. Jangan lupa subscribe juga teman-teman biar makin ini nih kita nih makin semangat ya buat bikin konten-kontennya gitu, juga untuk nge-trigger teman-teman Gatherloop yang lain nih buat bikin konten-konten juga gitu ya. Ini kan bahas
front end ya. Mungkin kedepannya ada nih yang mau bikin tentang back endnya gitu ya. Nih Ilham ketawa-ketawa di depanku. Ayo Ham, bikin Ham. Ya, oke. Mungkin aku tutup dulu video kali ini. Thank you yang teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah.